marah itu wajar, tapi bila tidak dikendalikan akan menjadi sebuah agresivitas. Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Kando, Profesor Dr. Rumbayan Kando. Rumah Sakit Pendidikan Rujukan Nasional, terpercaya masyarakat luas. Kepuasan pasien di atas segala-galanya, keselamatan pasien selalu dijunjung tinggi. Majulah RSUP Kando, Rumah Sakit Pendidikan Nasional. Majulah Rumah Sakit Kando, rumah sakit pilihan masyarakat. Majulah RSUP Kando, Rumah Sakit Pendidikan Nasional. Majulah Rumah Sakit Kando, rumah sakit pilihan masyarakat. Halo sahabat Promkes dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Dr. Seklin dalam acara Promkes Bercerita. Saat ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial karena sangat berhubungan dengan situasi psikologi ya masyarakat kita akhir-akhir ini yang banyak berhubungan dengan berbagai tantangan hidup ya, terutama dalam masa kita menghadapi pandemi barusan. Untuk itu izinkan kami memperkenalkan dengan penuh hormat Ibu Hana Nina Irene Monare, MPSI Psikolog Klinis. Ya, selamat siang Ibu Hana. Selamat siang Dr. Seklin. Senang sekali Ibu Hana kami bisa bertemu dengan Ibu Hana dalam acara Promkes Bercerita saat ini. Karena setahu kami Ibu Hana memang sangat sibuk ya. Banyak kasus-kasus psikolog ya yang ditangani di rumah sakit ini. Ya sekali lagi selamat datang Bu Hana, selamat bergabung dan mudah-mudahan topik kita kali ini akan sangat bermanfaat. Jadi secara khusus sahabat Promkes kita akan membicarakan dengan santai, diskusi santai mengenai manajemen stres dan amarah atau stress and anger management. Nah sebelum kita akan memulai diskusi ini, maka ada satu pertanyaan awal yang sering mungkin masih banyak orang yang mungkin masih salah persepsi ya, belum terlalu paham apa yang dimaksud dengan stres. Karena itu pertanyaan pertama kita untuk Ibu Hana kira-kira sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan stres itu sendiri? Silakan Bu Hana. Terima kasih Dr. Seklin. Stres ini adalah sebuah bentuk gangguan psikologis yang menimbulkan ketegangan baik secara fisiologis, psikologis, dan juga berhubungan dengan kesehatan mental. Di mana di era modern saat ini, stres ini bukan hanya dialami oleh orang dewasa, tetapi anak-anak juga, anak-anak kecil juga ya kerap kali ya Dok ya mulai mengatakan, "Mama saya sudah stres." Iya. Jadi stres ini juga adalah sebuah bentuk ketidaknyamanan secara psikologis dan akhirnya bisa mempengaruhi kondisi baik secara fisiknya, psikisnya juga kesehatan mental dan dirasakan oleh semua usia di zaman modern saat ini. Iya. Berarti ada boleh dikata akibat ketidaknyamanan ini bukan saja aspek psikis ya, tapi juga akhirnya bermanifestasi dalam aspek fisiologinya. Betul, ya dalam bentuk fisik ya. Fisik. Dan ternyata juga tidak hanya dialami oleh orang-orang dewasa tapi juga oleh anak-anak ya. Iya, anak kecil sekarang ya Dok ya mulai mengatakan dengan mudahnya kata stres gitu ya. Mungkin mereka belum merasakan gitu. Apa sih artinya stres, tapi ya nggak nyaman aja gitu, rasa tertekan gitu dalam diri. Iya, jadi secara garis besar itu semacam ketidaknyamanan, kemudian ada perasaan tertekan ya di dalam diri ya. Nah, ini kan Bu Hana sering sekali kita mendengar seperti Ibu Hana katakan tadi, karena memang mungkin secara satu ciri masyarakat modern ya, kita sering berhadapan dengan situasi stres. Nah, kalau misalnya secara umum Bu Hana, apa sih sebetulnya faktor resiko atau kontributor dari terjadinya stres itu sendiri? Ya, silakan Bu Hana. Penyebab dari stres ini ada dua faktor Dok. Dari internalnya dan juga eksternal. Internal ini berhubungan dengan diri, lebih berhubungan dengan personal, berhubungan dengan kepribadian dari individu tersebut. Oke, mungkin beliau termasuk dengan individu yang
mudah lebih menyimpan perasaannya, ya kan? betul. Nah, jadi kurang mampu untuk mengungkapkan apa yang Mengungkapkan. dirasakan gitu, lebih menyimpan. Dan kemudian juga berhubungan dengan ya kita tidak bisa pungkiri bahwa masalah kesehatan dari individu juga akan berhubungan dengan kondisi stres. Kalau untuk perempuan yang akan masuk juga menopause ya, tidak jarang juga akan memasuki kondisi yang seperti itu. Stres. Bagaimana dia akan menyesuaikan dengan situasi yang baru. Itu lebih ke internalnya. Iya. Dan faktor eksternal ini juga salah satu faktor yang bisa mempengaruhi seseorang untuk mengalami stres. Faktor internal itu berhubungan dengan keluarga. Nah, ada masalah keluarga ya, suami istri ataupun dengan anak-anak, itu tidak jarang orang mengalami stres. Belum lagi berhubungan dengan keuangan. Nah, istilahnya Dok ya, Ya. siapa nggak butuh duit Ya, gitu. apalagi era sekarang, Bu, ya. Betul, akhirnya sekarang orang dengan masalah keuangan langsung mengatakan, wah saya perlu ini ke psikolog gitu, ataupun ke psikiater karena ya mereka tidak mampu mengelola bagaimana mereka menghadapi masalah ketika harus ada masalah dengan keuangan. Belum lagi masalah di pekerjaan. Iya. Gimana kita mau dapat uang kalau kita tidak bekerja ya Dok ya? Iya. Sebuah tuntutan pekerjaan yang tidak jarang masyarakat era modern saat ini lebih mudah untuk merasa perasaan tertekan. Dan juga pendidikan. Iya, betul. Nah, mahasiswa, siswa dengan mudah merasa tertekan karena tidak mampu untuk mengolah apa yang menjadi tekanan yang harus dihadapi. Belum lagi dengan persepsi mungkin masyarakat di luar sana dan masalah-masalah lainnya gitu. Bisa juga dengan masalah dokter mohon maaf mungkin mereka kehilangan orang yang dicintai ya kan ataupun kehilangan pekerjaan. Itu mudah sekali merasakan suatu ketidaknyamanan ya. Akhirnya perasaan stres itu dulu dirasakan sampai mereka akan memasuki fase nantinya depresi ya. Secara medis ya Dok itu depresi sudah tingkatan yang lebih lanjut ya, tapi yang awalnya adalah dengan stres. Berarti secara garis besar ada yang boleh dikatakan faktor atau kontributornya dari dalam kita sendiri ya, diri kita sendiri, tapi juga ada faktor-faktor dari luar ya, seperti tadi ya pendidikan, pekerjaan. Ya, karena banyak berhubungan dengan tekanan-tekanan di era modern ini ya, Bu ya. Nah, mungkin tadi dalam kaitan dengan era pandemi ya, ada saudara-saudara kita, keluarga kita yang kita kasihi harus berpisah dengan kita itu ya, yang sering kita temui di era pandemi barusan. Nah, Bu Hana, kalau kita sudah bicara mengenai kontributor dari stres itu sendiri, kita sudah paham ada dari dalam, ada dari luar. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya sebetulnya apakah ada klasifikasi dari stres ini atau apakah ada jenis-jenis stres yang perlu kita ketahui? Ya, silakan. Ini buat masyarakat di luar sana ya, bahwa stres ini tidak selamanya negatif ya. Memang ada pembagiannya. Ada yang namanya eustress. Eustress ini adalah cara kita merespon suatu kondisi, suatu masalah atau ketegangan dengan sehat. Ya, akhirnya menjadi sifat yang membangun. Jadi sebuah ada motivasi dalam diri kita. Namun tidak jarang juga ketika kita tidak mampu untuk mengolahnya akhirnya menjadi yang destruktif ya. Jadi destruktif, lebih merusak ya. gitu. Jadi tidak sehat, jadi sesuatu yang menghambat. Jadi stres ini buat masyarakat tidak selamanya itu negatif, tapi cara kita merespon itu akan mempengaruhi juga kita saat menghadapi suatu masalah. Jadi betul sebetulnya ada juga stres yang bermanfaat ya. Betul. Iya. Saya dulu pernah baca kalau misalnya sering dialami oleh para atlet ya, sebelum mereka berlaga atau para seniman sebelum mereka perform begitu, artis misalnya kadang juga mengalami tekanan seperti itu ya. Tapi itu menjadi motivasi mereka untuk akhirnya tampil menjadi baik ya. Betul sekali Dok. Tapi dalam sisi satunya lagi ada yang memang stres yang merusak ya. Ya. Nah, Bu Hana ini kan kalau kita bicara mengenai dalam tanda kutip ya, stres yang baik ini, kemudian ada juga stres yang Ibu katakan tadi destruktif ya. Nah, dalam secara spesifik untuk ruang lingkup pekerjaan katakanlah, apakah ada perbedaan manifestasi daripada stres atau sejauh mana kira-kira faktor pekerjaan ini bisa menimbulkan stres dalam pengalaman Ibu Hana? Ini berarti kita bicara tentang lingkup pekerjaan ya Dok Iya. ya. Nah ini bicara pertama tentang eustress dulu ya, yang bagus dulu ya. Yang bagus dulu. Sebagai pekerja ketika kita berhadapan dengan sebuah pekerjaan,
kalau tidak merasakan stres itu sebenarnya bukan suatu tanggung jawab ya dok ya. Betul, betul. Tapi Iya. bagaimana cara kita untuk merespon Hmm. ketika kita sebagai staf diberikan sebuah tanggung jawab pekerjaan kita. Nah, di mana kita kan nggak bisa mengubah suatu situasi, Situasi, suatu budaya. Betul. Dan ketika kita semakin menyalahkan, kenapa sih atasan saya sering memberikan saya pekerjaan terus gitu? Kenapa sih nggak ke orang yang A, ke orang yang satu, hanya ke saya terus gitu kan? Dan akhirnya kan itu sebenarnya lebih membuat kita merugikan diri. Nah, tapi bagaimana kita mengubah cara berpikir kita? Cara berpikir, oke, wah, dokter Selvin kasih saya tugas nih, oke, oh tarik nafas sedikit ya kan? Oh berarti saya dipercaya, Betul. ya kan? Berarti dari mohon maaf dari yang lain berarti saya menurut atasan saya mampu untuk mengerjakan. Karena nggak mungkin atasan memberikan mungkin pekerjaan ya dok, tidak melihat kemampuan gitu ya. Iya. Jadi respon kita oke berarti saya mampu. Kita afirmasi positif ke diri kita. Gitu. Oke saya mampu, wah saya bersyukur saya diberi kesempatan. Dan ini menjadi motivasi buat kita untuk mengerjakan pekerjaan. Ketika sebaliknya kita mengatakan ya, kenapa saya terus gitu, kenapa enggak dia gitu, dan kemudian lebih menyalahkan situasi. Itu membuat suatu kondisi yang tidak sehat. Akhirnya ya dok ya, kita akan merasakan aduh sakit kepala gitu Iya, ya. iya. Mulai aduh pegel Iya, gitu, mungkin betul. ada yang stres juga sampai lambung mah Iya, izin tidak benar. masuk gitu. Karena Betul. itu reaksi dalam tubuh kita yang kita nggak bisa terima, akhirnya kita tolak. Yang kita tidak mampu ungkapkan ke orang lain gitu, ke atasan kita, tapi kita press sendiri. Dan diri kita kan punya keterbatasan ya dok ya. Iya. Nah itu akhirnya bisa merugikan diri kita menjadi stres yang tidak sehat. Tidak sehat. Iya. Jadi penting sekali ya Bu Hana, tadi Bu Hana menyentil mengenai afirmasi positif Iya, ya. betul, Bagaimana kita sebetulnya mungkin dengan bahasa lain kita mensyukuri ya Iya. apa yang ada dalam pekerjaan kita begitu diberikan target ya. Kita mungkin melihat sisi baiknya Bu ya, Betul. seperti itu. Kira-kira untuk afirmasi positif ini seberapa kuat dia mempengaruhi terjadinya stres ini atau mempengaruhi atau mencegah terjadinya stres dalam pengalaman Bu Ya, Hana? secara psikologis itu sebuah power ya buat diri Nah, kita. itu jadi power Ya, ya. karena kita harus belajar ada sesuatu yang kadang kita nggak bisa ubah. Tapi bagaimana kita untuk self awareness ya dok, menerima dulu. Ketika kita menerima, kita akan langsung self talk ya. Kita mengatakan ke diri kita hal-hal yang baik. Ketika kita memberikan afirmasi dengan bicarakan hal yang baik, itu akan menjadi energi yang positif buat diri kita. Dan itu ya bisa membuat kita menjaga kesehatan mental kita. Dan penting juga bahwa kita punya kualitas hidup yang kita harus Ya. sejahterakan kan. Bukan hanya ke orang lain tapi ke diri kita dulu. Gitu. Dan itu ya sebuah kekuatan obat ya. Secara psikologis itu obat yang tidak dibayar. Tapi pertanyaannya apakah diri kita mampu untuk melakukannya? Menarik ya. Jadi penting bagi kita untuk mengingatkan diri kita sendiri hal-hal baik ya Iya, yang betul, ada di Dok. dalam kita dan itu akan menjadi sesuatu yang powerful loh Iya, ya betul, seperti Dok. itu ya Bu Hana. Mungkin ada ungkapan yang mengatakan hati yang gembira adalah obat. Mungkin Iya, saya masuk setuju sekali itu di situ dok juga ya gitu. Bu Hana ya. Ha-ha. Bagaimana pentingnya ini afirmasi positif. Kita mengenal diri kita hal-hal baik yang ada di dalam kita itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, jadi menarik sekali ya penjelasan dari Bu Hana tadi. Mungkin selanjutnya yang ingin kami tanyakan Bu Hana mengenai dampak dari stres itu sendiri. Seberapa jauh dampak itu terhadap kehidupan kita? Ya, Silakan, sangat berpengaruh ya dok ya. Sangat berpengaruh, Nah ya. dampaknya itu bisa mempengaruhi psikologis kita, fisiologis kita juga dan perilaku kita. Bicara tentang psikologis, orang akan lebih mudah untuk merasa cemas. Ya kan perasaan jadi kayak hipersensitif, tidak mau disalahkan gitu ya. Kemudian dia lebih merasa untuk menarik diri gitu. Ketika berinteraksi juga dengan lingkungan, dia merasa kayak rasa tidak percaya diri. Itu berhubungan dengan psikologis dia. Kalau fisiologis akan berhubungan dengan medis ya dok ya. Iya. Orang akan lebih mudah untuk mengatakan wah sudah sakit mah, kemudian mungkin sakit kepala Iya, gitu. Dan juga ada sebuah penelitian mengatakan ternyata oke risiko tertinggi ya, bisa juga akan mempengaruhi imunitas ya, Iya. bisa berisiko sampai kanker ya dok ya untuk Iya. fisiologisnya. Dan berhubungan dengan perilaku, akhirnya ketika misalnya dia seorang pekerja, dia akan merasa
ketidakpuasan dengan pekerjaannya. Dia lebih menghindari. Menghindari yang sebelumnya atasannya tahu dia mampu, tapi dia merasa ini sudah kondisi yang tertekan. Akhirnya dia lebih menghindar. Dia lebih mengabaikan. Dan kemudian dia mulai menarik diri dengan dia punya lingkungan sosial. Dan beberapa kasus akhirnya bisa jatuhnya ke depresi, kecenderungan untuk melukai diri. Ya, berarti spektrumnya atau rentang dampaknya cukup luas ya. Iya, betul. Mulai dari faktor-faktor yang psikis, kemudian manifestasi Fisiologisnya, klinis iya. ya, fisiologi, kemudian sampai di aspek sosial Ya, ya. perilakunya Iya. dia saat dia berinteraksi dengan lingkungan. Iya. Kalau misalnya yang terdampak dengan stres ini kemudian tak bisa terkendali, mempengaruhi performa, kinerjanya, berarti kan nanti ujung-ujungnya produktivitas juga akan terpengaruh Betul ya, sekali, dan Dok. mungkin muaranya di kualitas hidup ya. Iya, benar. Dan dampak sosial pada masyarakat ya cukup serius ya sebetulnya ya, masalah kesehatan mental ini, terutama stres ya. Iya. Nah, Bu Hana, ini kan ada juga salah satu boleh dikata sesuatu yang sering beriringan dengan stres ini, yaitu amarah ya, atau marah lah katakanlah seperti itu. Nah, menurut Ibu Hana bagaimana konektivitas atau keterkaitan antara stres dan amarah ini? Silakan Bu. Wah, ini sebuah benang merah yang nggak bisa diputus Tidak ya, bisa Dok, ya, diputus, sebenarnya ya. ya. Marah ini sebuah bentuk emosi. Ya, boleh nggak sih pertanyaannya ya, Dok ya? Boleh nggak sih marah? Boleh sekali gitu. Namun mungkin ada katanya. Namun marah yang terarah itu akan lebih baik gitu. Marah itu wajar, tapi bila tidak dikendalikan akan menjadi sebuah agresivitas yang bisa merugikan diri dan juga orang lain. Ya, jadi marah tapi terarah ya. Yes, Ya, ini menarik juga ya, karena ini saya sendiri baru mendengar ini marah yang terarah. Nah, itu mungkin Ibu Hana boleh sedikit menjelaskan lebih lanjut mengenai marah tapi terarah ini. Iya, Ya, berarti silakan. berhubungan dengan bagaimana cara kita mengelola marah tersebut. Marah kan sebuah bentuk emosi di mana setiap individu, ya saya, mungkin Dokter Seklin juga, atau mungkin para penonton ya yang nonton nanti sesi ini gitu, bahwa tidak apa-apa bila ada marah, tapi marah yang wajar. Jadi bagaimana pertama Anda mengidentifikasi dulu apa sih yang menyebabkan marah itu, gitu. Karena ketika marah tanpa alasan tetap ada penyebabnya juga. Betul. Tidak mungkin orang marah tanpa alasan, gitu ya. Kira misalnya dia mengalami kesulitan tidur ya, Dok ya, Iya. gitu. Oke, karena ya ini sebuah bentuk emosi yang dia marah yang tidak bisa dia luapkan, akhirnya dia stres ke dalam unconscious dia gitu. Akhirnya bisa mempengaruhi fisiologis dia juga. Iya, Bu Hana. Kemudian tadi sempat disentil mengenai perlu kita mengidentifikasi sumber amarah ya. Mungkin jadi pertanyaan yang umum ya Bu Hana, kalau misalnya ada yang mengatakan sebetulnya, atau ada yang bertanya maksud saya, sebetulnya mengapa sih kita marah gitu kan? Apa sih penyebab sampai orang marah kira-kira, atau apa sih sumber-sumber penyebab sampai muncul kemarahan? Nah, kira-kira bagaimana Bu Hana melihat ini? Ya, mengapa kita marah gitu, Iya. pasti ada penyebabnya. Ya, penyebabnya kembali lagi ke diri kita, dan juga ada yang faktor eksternal kan, faktor juga ya. lingkungan. Nah, bicara tentang diri kita, kembali lagi bagaimana kita mengenal dulu, Dok, gitu. Oke, saya emang orang termasuk yang sensitif. Nah, sensitif itu kan berarti cara dia juga akan merespon dengan emosi ya. Jadi kalau orang lain mungkin bercanda ini bisa diterima, tapi mungkin menurut dia belum tentu bisa diterima gitu. Jadi dia mengenali dulu tentang dirinya. Jadi know about yourself, kenal dulu tentang diri Anda. Nah, baru kemudian di situ dia akan mengolah dari marah tersebut. Oke. Nah, misalnya ketika dia berhadapan dengan kondisi marah. Nah, dia harus ya cara sederhana ya, Dok ya. Tarik napas ya. Inhale, exhale ya kan, Iya. dalam diri gitu ya. Iya. Nah, misalnya mungkin, Dok, dalam pekerjaan gitu, kita kan nggak mungkin langsung marah ke rekan kerja kita saat Iya. itu. Kita nggak mungkin marah ke atasan kita, tapi bagaimana kita menenangkan diri kita dulu. Inhale, exhale, kita tarik nafas, kemudian kita berikan waktu untuk menenangkan diri. Nah, dengan cara seperti itu akan mampu untuk bertahap mengontrol diri kita terhadap reaksi marah yang kita nggak bisa kendalikan. Marah yang tak terarah ya. Iya, betul sekali, Dokter. Iya. Nah, Bu, ini
pertanyaan terakhir Bu, mengenai bagaimana kita mengelola atau mengolah stres dan amarah ini. Ya, mungkin dari Ibu Hana ada tips atau trik untuk disampaikan kepada para sahabat Promkes mengenai bagaimana mengolah stres dan amarah. Silakan. Bagaimana kita mengolah stres dan amarah? Pertama adalah bagaimana kita mengenal diri kita dulu. Bahwa dalam diri kita ada kelebihannya, ada kekurangan. Semakin kita fokus ke diri kita, wah kita kurang ini, ya sudahlah saya mau orang seperti ini. Itu akan menghambat diri kita, akan membuat kita lebih stres menghadapi masalah, akan membuat amarah kita yang tidak terkontrol bisa merugikan diri. Dan kemudian ya self talk. Kita bicara ke hati kita, ke diri kita, memberikan afirmasi yang positif. Dan kemudian itu kan bagaimana kita identifikasi apa sih yang membuat saya stres, apa yang membuat saya marah. Dan ketika kita tahu di situ, oh ini loh penyebabnya, akan lebih mudah kita untuk mengolahnya. Caranya adalah dengan cara apa? Bisa kita komunikasikan baik-baik dengan rekan kerja kita, dengan atasan kita. Kalaupun kita nggak mampu untuk ungkapkan ke rekan kerja atau atasan, carilah orang untuk berbagi cerita. Cari orang lain yang kamu percaya untuk berbagi cerita. Di sini kan dibilang bahwa you are not alone, kan Anda tidak sendiri. Ada orang sekitar yang Anda percaya untuk berbagi cerita. Bukan meluapkan ya emosi, tapi berbagi apa yang dirasakan gitu. Dan ada waktu juga melakukan hobi. Hobi di sini kan adalah bagaimana kita mengalihkan ketidaknyamanan kita dengan hal yang kita disukai. Ketika kita marah, daripada kita nggak bisa mengubah suatu situasi, tapi kita alihkan ke hal positif. Dan juga berpikir positif. Positive thinking ini kan sebuah the power ya Dok ya. Power of mind, kekuatan pikiran kita yang bisa memberikan energi positif buat diri kita. Dan mari kita juga belajar bahwa dalam hidup ini, di lingkungan sekitar kita ada hal-hal yang tidak bisa diubah. Iya, betul. Tapi bagaimana kita belajar untuk beradaptasi dengan situasi tersebut. Dan terakhir, menjaga kesehatan mental kita, milikilah me time. Ya, me time itu harga mati gitu ya Dok ya. Istilahnya bagaimana kita memberikan waktu, menghargai diri kita, apresiasi diri kita. Supaya kita lebih menenangkan diri kita. Seperti itu Dok. Wah, sangat menarik ya sahabat Promkes dan sangat bermanfaat ya. Penjelasan dari Ibu Hana tadi ya, bagaimana kita memanage stres maupun amarah kita ya. Nah Bapak Ibu sahabat Promkes, karena kita juga dibatasi oleh waktu, maka kita akan mengakhiri perbincangan santai kita kali ini dengan satu closing statement atau pesan-pesan dari Bu Hana untuk sahabat Promkes dimanapun berada. Silakan Bu Hana. Orang yang sukses adalah orang yang mau belajar untuk menyesuaikan dengan situasi yang ada. Bukan menyalahkan keadaan. Karena kesehatan mentalmu juga sangat penting. Jadi cara kita mempengaruhi reaksi kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Hana, perbincangan yang sangat mencerahkan ya, sangat memotivasi dan menambah pengetahuan bagi kita sekalian yang mendengarkan. Kami yakin Bapak Ibu sahabat Promkes juga bisa merasakan manfaat yang sama. Nah sahabat Promkes dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita mengenai stress and anger management bersama Ibu Hana Munare, MPSI psikolog klinis yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. RD Kando Manado. Kita akan berjumpa lagi dalam sesi-sesi selanjutnya. Salam sehat. Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Kando, Profesor Dr. Lumayan Belkando. Rumah Sakit Rujukan Nasional, memberikan pelayanan medikal, perawatan dan penunjang, meningkatkan pendidikan pelatih
bangsa